Selamat datang di Kota Binjai. Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Kota Binjai memiliki luas 90,23 km persegi dengan titik nol berada di Tugu Perjuangan. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Terdiri dari 3 sungai utama, yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Kota Binjai terdiri dari 5 kecamatan dengan 37 kelurahan dan 284 lingkungan. Jumlah penduduk Kota Binjai sebesar 303.272 jiwa pada akhir tahun 2023. Kota Binjai merupakan kota multi-etnis yang dihuni oleh suku Melayu, Batak, termasuk Toba, Karo, Mandailing, Angkola, kemudian Jawa, Tionghoa, dan suku lainnya. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Ruang Berkabinda hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tarub dalam rangka musabaqah tilawatil Quran ke-54 tahun 2023 Kota Binjai dengan ini resmi dimulai. Dengan persatuan ini Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021 sampai tahun 2026 adalah mewujudkan Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius. Dengan misi yaitu yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, melayani, dan profesional. Kedua, meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dan berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas. Untuk mencapai visi misi tersebut, pemerintah Kota Binjai melaksanakan berbagai pembangunan Kota Binjai yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024. 1. Pembangunan Masjid dan Al-Quran Center. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang religius, pemerintah Kota Binjai sedang membangun masjid dan Al-Quran Center di atas lahan seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di bekas Pasar Tunggurono, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur. Peletakan batu pertama pembangunannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Bapak Wali Kota Binjai
dan ditargetkan selesai pembangunannya pada tahun 2024 dengan biaya sebesar 47,5 miliar rupiah melalui sistem multiyears. Masjid yang akan dibangun mampu menampung hingga 2.000 jamaah dan gedung Al-Quran Center mampu menampung sampai 1.000 orang. Al-Quran Center berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan seperti tablik akbar maupun pembinaan qori dan qoriah yang ada di Kota Binjai. Pembangunan masjid dan Al-Quran Center ini sangat diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat Kota Binjai untuk pembinaan mental spiritual dan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kota Binjai yang religius. 2. Pembangunan Pasar Tafib. Pada tahun 2016 lalu terjadi kebakaran di Pasar Tafib yang menyebabkan terganggunya aktivitas perdagangan di Kota Binjai. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Binjai membangun kembali bekas pasar tersebut menjadi pasar tradisional modern dengan bangunan 3 lantai yang dapat menampung 730 pedagang dengan luas area 5.814 meter persegi. Pembangunan Pasar Tafib ini bersumber dari dana APBN yang membutuhkan anggaran lebih kurang 100 miliar rupiah, yang mana proses penganggarannya melalui Kementerian PUPR Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, sebagai pelaksana pembangunan Pasar Tafib adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara. Dengan pembangunan Pasar Tafib diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai. Tiga, perluasan Tugu Perjuangan Kota Binjai. Dalam rangka penataan Kota Binjai, baik di sarana prasarana, terutama pada Tugu Perjuangan Kota Binjai, dipandang perlu untuk penataan kembali, dengan memperluas sarana jalan yang ada di seputaran bundaran Tugu Perjuangan dan sekaligus dapat memperindah wajah Kota Binjai. Tugu Perjuangan Kota Binjai dikenal sebagai titik nol Kota Binjai. Tentu dalam hal ini juga akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di seputaran tugu tersebut. Empat, pembangunan skala kawasan Kartini di Kelurahan Kartini, Kecamatan Kota Binjai. Pembangunan skala kawasan Kartini di Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, yang sebelumnya merupakan kawasan kumuh menjadi kawasan yang bersih, rapi, dan indah tertata, merupakan program Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Saat ini pemerintah Kota Binjai sedang mengusulkan ke Kementerian PUPR Republik Indonesia untuk pembangunan skala kawasan Setia yang lokasinya berseberangan dengan skala kawasan Kartini. Pembangunan skala kawasan ini juga sekaligus dalam rangka melakukan penataan kota agar wajah kota lebih bersih, sehat, dan indah, sehingga menjadikan ruang terbuka publik sebagai tempat aktivitas masyarakat berolahraga dan berekreasi.
5. Penataan kota. 1. Penataan kota di kawasan Lapangan Merdeka. 2. Pujasera. 3. Taman Balita. 4. Taman Remaja. 5. Tugu rambutan di Simpang Jalan Irian. 6. Tugu di Simpang Jalan Satria. Dan Tugu Selamat Datang di Jalan Soekarno-Hatta dan di Jalan Gatot Subroto. Pada tahun 2022 juga dilakukan penataan Lapangan Merdeka berupa penataan trotoar dan sarana olahraga. Pada tahun 2023, pembangunan Tribun Merdeka di alun-alun Kota Binjai. Bangunan tersebut dihiasi dengan ornamen Melayu yang tidak hanya menambah keindahan, namun juga mencerminkan masyarakat yang berbudaya. Pembangunan penataan kota ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui kunjungan wisata masyarakat Kota Binjai sendiri maupun dari luar daerah Kota Binjai seperti Langkat, Medan, Deli Serdang, dan daerah lainnya. 6. Pengembangan sentra industri di Kota Binjai. Pengembangan sentra industri di Kota Binjai diantaranya yaitu pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM IKM yang aktif sebanyak lebih kurang 20.852 usaha yang merupakan pendorong perekonomian masyarakat Kota Binjai. Di tahun 2023 juga dibangun Galeri IKM dan Galeri Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebagai pusat promosi kerajinan produk lokal Kota Binjai. Antara lain, produk kreatif UMKM Borna Kayu Rambutan, kelompok budidaya ikan pokdakan sejahtera, budidaya buah cempedak guling, budidaya buah kelengkeng new kristal, kerajinan bambu sanggar kreatif bunga matahari, produk olahan makanan lele sale, kelompok bertenun karya Bunda, produk herbal UMKM teh kombucha, dan budidaya buah jambu deli dan jumbo hijau. Kepada masyarakat dimanapun berada, khususnya warga Kota Binjai, saya berharap dapat memakai produk dalam negeri, khususnya produk UMKM Kota Binjai, agar menjadi primadona di kampung sendiri. UMKM tangguh, UMKM maju. 7. Pembangunan infrastruktur jalan. Dalam rangka peningkatan transportasi masyarakat Kota Binjai, pemerintah Kota Binjai terus melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana jalan sehingga kondisi jalan di Kota Binjai sampai dengan saat ini dalam keadaan baik. Pembangunan yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2021 adalah pembangunan jalan lingkar antara Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Danau Makalona di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, yang diharapkan mendukung pembangunan kawasan industri Binjai dan selesai di tahun 2021.
Pembangunan Jalan Umar Baki di Kecamatan Binjai Barat sepanjang 6,8 km dilaksanakan selama 2 tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Anggaran untuk membangun jalan tersebut sebesar 20 miliar rupiah dengan menggunakan sistem multi-years. Begitu juga pembangunan jembatan di Kota Binjai, di antaranya Jembatan Gatot Subroto, di mana kondisinya mengalami ambrol akibat tergerus oleh Sungai Bingai, dan sekarang dalam proses perbaikan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara dan direncanakan akan selesai tahun 2024. Selanjutnya, pembangunan Jembatan Makam Pahlawan, yang mana selama ini sering terjadi kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Binjai akan melaksanakan pelebaran jembatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Delapan, Basnas Kota Binjai. Untuk mewujudkan visi Kota Binjai yang lebih maju, berbudaya, dan religius, salah satu program wali kota yaitu mengarahkan seluruh ASN untuk membayar zakat profesi di Kota Binjai yang dimulai tahun 2021 yang dikelola melalui Basnas Kota Binjai. Pada tahun 2021, zakat Basnas Kota Binjai terjadi peningkatan secara signifikan sebesar Rp799.395.504 dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp238.548.225. Pada tahun 2023, penerimaan zakat, infak, dan sedekah pemerintah Kota Binjai adalah sebesar Rp2.534.733.937. Peran serta Basnas dapat kita lihat sebagai berikut, antara lain pemberian tali kasih kepada 785 orang guru mengaji tradisional sekota Binjai, peresmian pelaksanaan hitan massal program Binjai Peduli Basnas Kota Binjai, donasi Palestina, safari dakwah pada bulan Muharram, bantuan penyerahan kebakaran oleh Basnas Kota Binjai di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, peresmian dan penyerahan kunci rumah tidak layak huni setelah direnovasi oleh Basnas Kota Binjai menjadi rumah sehat, penyerahan bantuan kursi roda khusus untuk penyakit cerebral palsy oleh Basnas Kota Binjai. 9. Pembangunan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kota Binjai terus melaksanakan peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui pemberian makanan tambahan atau PMT, bulan imunisasi anak nasional atau BUIAN, dan imunisasi polio untuk balita, serta pencegahan stunting yang bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Dinas P3AM, Dinas PPKB, dan Dinas Kesehatan Kota Binjai. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kota Binjai, yaitu komitmen Kota Binjai dalam percepatan penurunan stunting. Yang pertama, peraturan wali kota tentang gerakan hidup sehat.
Yang kedua, standar operasional prosedur perkawinan. 3. Bedah rumah keluarga stunting melalui Basnas. 4. Program dapur sehat atasi stunting, dukungan gizi balita dari Lapas Kelas 2A Binjai. Yang kelima, penyediaan fasilitas kartu BPJS bagi seluruh anak stunting. Keenam, penyediaan bantuan sosial bagi keluarga balita stunting. Yang ketujuh, kegiatan kelas ibu hamil dan home visit ibu hamil. 8. Serta gerakan Bapak Asuh Anak Stunting dan Keluarga Resiko Stunting. Dari program ini, masalah stunting di Kota Binjai diturunkan dari 21,7% menjadi 18,7% atau 60 orang. Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah selesai sistem penyediaan air minum di Medan Binjai Deli Serdang yang menelan anggaran 948 miliar rupiah. Ini kerjasama pemerintah pusat dan provinsi dan kota kabupaten. Kota Binjai yang termasuk dalam salah satu daerah pembangunan SPAM Regional Mebidang mendapat alokasi air curah tahap 1 sebesar 150 liter per detik dan dibangun reservoir off-taker dengan kapasitas 2.500 meter kubik dengan wilayah pelayanan mencakup Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Pembangunan Bank Sampah Kota Binjai. Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Binjai, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun bank sampah yang dananya sebanyak 1 M dan bersumber dari APBN. Pembangunan bank sampah ini menghasilkan kerajinan tangan seperti tas, baju, vas bunga, dan lain-lain yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di pelestarian lingkungan. Penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah Kota Binjai pada tahun 2023 yang lalu yaitu pelayanan kota terbaik dengan kualitas tertinggi peringkat ke-1 tingkat kota se-Sumatera Utara dan peringkat ke-35 kota se-Indonesia oleh Ombudsman. Yang kedua, penghargaan Kota Peduli HAM. Yang ketiga, Kota Layak Anak kategori Pratama. Peringkat 1 nasional untuk tingkat kota dalam penanganan stunting tahun 2023. Yang kelima, terbaik 1 apresiasi jenius tahun 2023 tingkat nasional oleh Badan Pangan Nasional atau Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa. Yang keenam, peringkat baik secara nasional untuk hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2023. Juara 3 pavilion terbaik kegiatan roadshow bus KPK Provinsi Sumatera Utara. Wali Kota Binjai menerima penghargaan Basnas Award 2024.
Kota Binjai pada saat ini sudah menjadi salah satu kota inovatif. Untuk itu, Kota Binjai terus melakukan pengembangan inovasi. Salah satunya adalah inovasi aplikasi Binjai Menilai. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis penilaian masyarakat Binjai terhadap pelayanan sarana prasarana publik pemerintah Kota Binjai untuk mendukung kebijakan perencanaan dan penganggaran berikutnya.